nyakitin orang nih ya. Ya, kalian tuh ya jangan sering loh membohongi Bayu tuh tahu. Orang tuh sering kena tegur loh. Karena apa? Sebenarnya mah kalian tuh sering ngomongin Bayu. Kumaha Dara Mangsa Dayana. Hari ini saya baru sampai. Sebenarnya dari kemarin saya sampai di Salatiga Bu untuk bikin acara 40 hariannya kakak saya, Mbak Sus. Biasa saya bersama tim yang setia susah suka dan duka. Pokoknya tim yang asik buat orang. Ini juga sama. Ini adalah kaki tangannya Mbak. Dia kalau nggak ada saya nih, berdua ini kalau nggak ada saya, mereka yang membackup kerjaan saya setelah pribadinya Bayu ya. Kalau untuk kerjaan lainnya mungkin itu paknya mereka, tapi untuk yang pribadinya Bayu, mereka ini yang selalu membantu saya untuk menggantikan posisi saya gitu. Kamu gimana nih pengalamannya kerja? Ngobrol apa tadi? Ngobrol soal Bayu ini mah ya, maksudnya kita ngobrol aja mumpung Bayu lagi ada tamu. Kita mah cuma cuap-cuap doang gitu. Gimana nih? Mas Panji, gue kayaknya belum tidur deh bang. Pertanyaannya apa? Dia belum tidur deh. Kamu berapa tahun ikut kerja sama kita, gabung sama kita? 10 tahun, 10 hari. Sebelumnya kan belum pernah saya ikut yang begini-beginian paranormal. Baru kali ini pengalaman pertama dan seumur hidup. Berbeda ini ya, berbeda genre kalau di musik. Sebelumnya belum pernah. Sama orang juga baru ini sama Bayu. Sebelumnya saya kan enggak. Kurang juga. Panji siapin ini, apa? Sekarang udah paham, agak paham ya mas. Udah paham. Sering diajarin, sering diajak. Terus suka dukanya sih suka keluargaan. Kerjanya. Dukanya sih kadang kurang waktu untuk keluarga. Diomelin. Karena punya anak kecil di rumah, jadi harus pintar-pintar membagi waktu kerja dan keluarga. Tuh, kayak gitu ya. Mbak Nita kan, belum keluarga, Iya. Boleh nih. Jadi juga belum. Silakan Kalau saya sih kan udah orangnya udah selalu ada di samping beliau 24 jam ya, tinggal ini. Gitu. Tapi kalau kita roadshow mas, kita selalu ada 24 jam. 24 jam. 24 jam. Itu setahun 2 kali, setahun sekali mungkin mereka selalu ada buat kita. Pokoknya kita tuh setahun tuh ada 3 enggak setahun. 3 Ada. atau 4 ada roadshow. 3 kali atau 4 roadshow. Selama Mbak Wi nih, hal apa yang nggak suka dari Bayu? Satu yang nggak sukanya tuh dia walaupun disakitin orang, Jangan kenceng mbak. walaupun disakitin orang ya bikin kita tuh dongkol, bikin satu dongkol. Ngomongnya udah, itu disakitin orang aja masih mau nerima orang itu. Kalau saya Terus itu mungkin positif ya. Saking baiknya Mbak. Iya, saking baiknya Mbak Yu. Kalau kita tuh sebagai penontonnya yang sampai yang kesal, saya pribadi ya. Kalau misalnya mungkin mereka tuh datang dan pergi lah ya. Kalau saya kan 24 jam. Kalau saya sih dongkolnya ya itu aja. Terus kalau kemarin beliau masih yang jorok makan, diatur susah. Pokoknya kalau pengen yang itu ya itu, walaupun itu biasanya bakal menyebabkan penyakitnya kambuh. Agak kambuh. Tapi sekarang udah agak ini ya mbak, udah agak teratur lah. Beliau udah merasakan sendiri lah ya. Mungkin ya, udah. Kalau positifnya beliau buat saya membawa pengaruh positif banget, karena dari awal saya ketemu dengan beliau itu saya orang yang sangat liar dan susah diatur. Saya tidak pernah peduli keluarga, tapi saya lebih enjoy dengan ego saya. Saya pengen hidup di luaran tanpa
apa sih, omongan orang. Mau orang ngomong jelek baik pun terserah. Kalau saya tuh dulu bodo amat. Yang merubah karakter atau mungkin yang merubah kehidupan saya tuh ya mungkin dari Gusti Allah, itu lewat tangannya Bayu. Saya jadi orang rumahan, saya jadi orang yang mungkin lebih saya ke keluarga, terusan bersosialisasi dengan orang, itu membuat saya lebih positif lah, walaupun mungkin belum 100% saya positif ya. Yang namanya orang kan bertahap. Satu, orangnya keras, angel, susah diatur, tapi kesininya saya ngikutin perubahan mengikutin bukan perubahan sih, mengikutin ternyata dengan kita seperti ini tuh enak ya, asik, enjoy. Nah, kalau jadi lebih baik ya. Iya. Dan pokoknya ya kalau saya sih dulu nyaman banget, dan kenapa saya ngikutin apa yang jadi omongannya beliau ya karena ternyata benar ya gitu. Ternyata kalau kita hidupnya lebih ke yang teratur tuh ternyata enak ya. Kita kan kalau misalkan saya mungkin bukan manusia yang susah-susah banget gitu loh, maksudnya diatur pun mungkin bisa, cuman mungkin penyampaiannya, cara mengajaknya, cara dengan satu belayan secara di saat itu saya kan tipe orang, bukan tipe, membutuhkan kasih sayang, karena waktu itu saya kan udah ditinggal orang tua dari kecil, terus saya kan cuman dapat kasih sayang dari keluarga. Nah, Iis itu tipe penyayang banget. Nah, saya tuh bisa masuk ke lingkungannya beliau, masuk ke apa yang beliau inginkan itu karena dengan belayannya dia, dengan omongannya yang dulu tuh beliau nggak pernah yang ngomong sama saya tuh kasar. Walaupun saya nggak bisa, beliau selalu bilang, kamu tuh sebenarnya pinter beda, tapi kamu tuh harus banyak belajar, gitu. Jadi bahasanya tuh yang enak aja. Oh berarti satu bener bisa, tapi mungkin saya harus nyari nih caranya seperti apa. Jadi kayak ngomong gitu ya Mbak? Betul. Jadi ngomong terusan perhatian. Pokoknya luar biasa. Sampai saat ini sampai kemarin saya dapat dapat ujian dari yang di atas itu, saya harus operasi. Itu malah beliau yang semangat untuk mengoperasikan saya. Padahal kalau saya tuh udah terserah dah gitu. Seperti itu. Kalau pokoknya sebenarnya sih nggak bisa diucapkan atau diungkapkan di sini. Banyak pokoknya ya. Cuman ya itu garis besarnya aja sih. Atau lagi apa? Kan manggilnya Mbak itu beda. Dari mana sana beda. Itu sebenarnya mah dulu tuh manggil saya tuh kan semua ponakan saya manggilnya Bi Eda. Cuman kalau Eis tuh mungkin kayak ribet atau apa kok jadi beda. Jadi semuanya sekarang jadi beda. Aku malah lucu ya. Itu beda itu artinya apa? Bi Eda. Berarti kalau aku manggil Mbak Bi Eda. Nah itu. Mbak Beda. Makanya itu kan. Jadi double ya. Mbak ya Bi gitu. Itu seperti itu sebenarnya. Sampai Bayu itu sampai memperkenalkan ke tamu-tamunya tuh, dan beliau ya ketidakgengsiannya beliau. Ya itu dia memperkenalkan saya tuh tetap sosok seorang bibi yang saya sering lihat. Iya. Ini orang tuh nggak enggak ya, karena diperkenalkan bibi ada tamu nih, kalian pasti Bayu kenalin ini bibi saya. Pasti. Secara langsung kan itu menghargai seorang bibi. Betul. Itu menurut saya. Kadang orang nggak ngeh. Karena kan beda daerah itu bibi itu panggilan bukan seorang tante. Iya, secara langsung kan beliau tuh selalu menghargai bibi. Betul. Gitu. Jadi dimanapun ini loh bibi saya. Ini bibi saya. Ngomong keinginan kalian biar Bayu tuh lebih gimana ya? Lebih mungkin ya karena itu udah karakter, tapi kan kita lebih ke yang kita kan pengen jaga Bayu nih dari orang-orang yang jahat. Keinginan kalian seperti apa coba? Lo pengen tahu? Coba Marila. Kalau aku nih ya, Bayu jangan deh dengerin omongan yang tak penting-penting gitu sih, maksud aku sih Mbak.
bikin pusing jadi ya nggak sih, bikin stres mungkin kita orang-orang sendiri ya. yang Pokoknya Mbak, tidak bermanfaat dan berfaedah. pokoknya Mbak tuh sekarang Mbak yang penting tuh sehat. Iya, Sehat. betul. Nah itu sih, aku sih mintanya Bayu sehat. Gak usah mikirin hal-hal yang gak penting. Itu orang pada mainnya kurang jauh. Iya. Betul gak sih Mbak? Oh gitu. Aku kurang piknik ya. Buat Eis nih ya dari saya, kamu ya nomor satu pasti kita memintanya kamu untuk selalu sehat. Betul. Karena kalau kita udah sehat, kita mau beraktivitas apapun itu jadi semangat ya kan? Iya. Jadi semangat gitu loh. Dan kalau misalkan orang-orang jahat ada di sekitar kamu kan secara tidak langsung tuh itu udah ada penjaganya. Itu kan yang lebih tahu kamu ya Is. Cuman di sini kamu harus menghilangkan sifat kamu yang gak tegaan, kasihan, gak tega. buat orang yang tidak menyayangi kamu. Biasa dibuat untuk dimanfaatin. Iya. Jadi buang jauh-jauh itulah ya. Kalau saya ya, sama Iya. saya. Ini jadi apa? Peribahasa. Jangan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Betul. Betul itu. Ya udah. Jadi Betul. ini saran dari kita bertiga sebagai kalau saya sih mungkin di keluarga sebagai bibi, tapi kalau di tim ya sama sebagai pegawai kamu, sebagai asisten kamu, sebagai tim kamu. Jadi pokoknya mah mungkin doa kita tuh pokoknya mah sehat dulu ya. Pokoknya yang terbaik lah buat kamu. Semoga ini tahun terakhir untuk kamu lebih positif, ya kan? Tapi satu salutnya sama Eis ya kan, dia tuh walaupun udah disakitin, udah di segala macam perlakuan mereka yang tidak menyenangkan, tapi kenapa gitu loh? Kenapa selalu menerima? Ya itu yang harus kita pelajari loh. Itu hal positif Mbak. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kalau saya udah orang buang gitu loh ya. Kalau orang pribadi Dan gitu. cuma satu orang ya yang menyakitin Mbak Ayu. Iya, betul Sering itu. dengar sih ya. Sering dengar. Cuma ya, Kembali Mbak Ayu emang gitu sifatnya. iya, nggak bisaan, nggak tegaan. Walaupun udah nyakitin tetap disayang, ya itu udah sifat dan karakternya beliau sih. Iya. Tapi itu tadi jangan jatuh ke lubang sama dua kali Mbak. Iya. Karena akan lebih sakit dan akan lebih penuh lumpur. Gitu. Iya betul. Ya itu Mbak, karena Bayu terlalu baik. Iya. Nggak tega, balik lagi sih ke situ. Tapi ya itu kata Mas Panji benar, jangan balik ke Jangan sama. Iya betul. Itu cuma harapan-harapan kita Iya. sebagai perwakilan tim ya, perwakilan mungkin tim yang nggak bergabung di sini juga pasti bakalan punya pemikiran yang sama sih. Nih pernah nih ya, kita cerita sedikit nih. Ada sih ya. Kalau saya sih bakalan nyebut itu siapa. Yang penting mungkin kalau misalkan yang udah kenal kita atau nggak tahu Bayu, itu pasti ngehnya pasti di situ. Menyakitin Bayu itu benar-benar yang luar dalam, ya kan? Sebenarnya sih mereka juga tahu, cuma mereka mungkin lebih ke itu mungkin bukan kepentingan mereka, bukan hak mereka untuk ngomong. Tapi kalau saya sebagai saudaranya boleh dong, nggak cuma mengungkapkan ketidaksukaan saya terhadap hal-hal atau manusia-manusia seperti itu. Sebenarnya beliau juga tahu yang mereka lakukan, cuman beliau lebih ke yang kembali ke dirinya gitu loh, lebih ke yang mungkin pasrah. Tapi kalau saya sih nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin itulah karakter seorang Bayu yang kalau kita pasti bakalan selalu menghargai, menghormati, menyayangi. Kita udah eman. Jadi kalau kita ya please tolong tinggalin orang-orang seperti itu. Jadi kalau masih tetap di zona seperti itu, saya tidak tahu. Karena kita kan mengenal seorang Eis atau Bayu itu adalah paranormal yang ya siapa sih yang nggak tahu Bayu ya. Tapi ya kita menghargai, kita menyayangi, kita menghormati, tapi dengan segelintir orang itu
Bayu malah tersakiti. Saya tidak mau seperti itu. Nih, kalian tuh ya jangan sering loh membohongi Bayu. Bayu tuh tahu, cuman dia tuh nggak pernah jujur sama kalian. Tapi dia kalau ibaratnya kalau kalian udah berbohong nih ya, ngomongnya sama orang tahu, orang tuh sering kena tegur loh. Karena apa? Sebenarnya kalian tuh sering ngomongin Bayu. Ya mungkin termasuk kita juga ya, kita gitu. Tapi ngomongnya nggak positif. Iya kan positif. Kita ibaratnya kayak misalkan ke apa ya? Kebandelannya seorang Bayu Ya, kalau disampaikan yang sering kita atau apa itu yang sering kita obrolin ya mungkin dan lain sebagainya lah. Tapi ya ya itulah Bayu, maksudnya mau diomongin, mau diapapun, mau diapain juga gitu loh. Beliau tuh tetap masih menerima. Tapi ingat loh, orang yang selalu jadi ininya tong sampahnya. Jadi kalaupun dibaca sama Mbak Yu tidak langsung ngomong ke kalian kan lewat orang dulu, baru orang omongin. Nanti kalau nggak mempan orang, baru tuh Mbak Yu bertindak. Itulah seorang Mbak Yu. Orang sampai detik ini masih yang bangga menjadi seorang bibinya Mbak Yu. Gimana kalian? Bangga nggak? Saya juga bangga jadi bagian dari Mbak Yu. Saya juga bangga. Klise banget kan? Klise banget kan? Mbak, satu lagi, Siapa? kameramen kita belum ditanyain. Sini kamu nih, kamu sini. Nah ini kameramen kita yang benar-benar sini. Udah Ya harus Allah, kenalin dulu. ada pesan aja kalau. Kameramen kita ini memang benar-benar yang apa ya? Dia nggak Tahan banting dia. bukan anti air ya, anti kamera dia. Jadi dia kamera orang tapi di mukanya dia nggak mau di kamera. Nih gimana nih kamu, pendapat kamu soal seorang bos kita Mbak Yu? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dong itunya. Nama. Kalau pendapat saya, pendapat yang mana? Yang mana itu yang tadi orang obrolin itu kamu kan udah mencerna. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga Mbak Yu dan bangga menjadi salah satu timnya Mbak Yu. Dan alhamdulillah banyak banget hal positif yang saya dapat, pelajaran yang sangat bagus untuk kedepannya saya. Terima kasih Mbak Yu. Kok kayak lagi ulang tahun? Ya baik gitu deh. Ini adalah kameramen plus editor yang bandelnya setengah deh. Setengah abad. Tapi sedikit banyak mungkin orang ini, kalau saya memanggilnya itu orang ini nih, tersangkanya gitu, selalu mencuri-curi. Curi apa? Ayo, selalu mencuri-curi orang kredit yang nggak jelas gitu. Nah, itu kan emang gunanya kameramen, Mbak. Ya, emang iya, cuma kan kalau Kali dapet momen gitu kan di situ kan, ya kan? tapi yang jangan bujur juga, jangan tangkap juga loh. Buka gitu loh. Ketemu aja. Close up. Ini keseruan tim saya, tim kami, tim kita. Masih banyak sih sebenarnya yang nggak hadir di sini, cuma ini beberapa gelintir orang yang selalu ada di sebelah kita. Nih, mulai sekarang tuh ya, saya masih tahu nih bocoran, jangan ngomongin Bayu. Lewat WhatsApp juga tahu nggak? Jangan loh. Namanya juga paranormal. Lagi pula kan tadi iya bener itu. Kita mau bohong, kita mau ngomongin juga paranormal nih. Iya. Kita aja nggak tahu diri. Sekarang kita lagi ngomongin dia nggak sih? Iya. Kita Kita tahu- sih tahu lagi nggak? Sebenarnya kita lagi Tahu kan nggak? orang tadi udah bilang mumpung beliau lagi ada tamu, kan orang mau ngejelekin dia, mau ngejelek-jelekin dia. Ini kan. Ya nggak? Aduh Bayu, maaf ya Bayu, dijelekin kamu. Tapi kaget. Ngomongin saya kurang kenceng, gibahnya kurang bagus, kurang maksimal. Berkurang dosa saya. Saya udah pelan-pelan loh. Kan demit saya pada bercerita loh. Pelan-pelan. Dasar paranormal beneran. Kayaknya si Daman si Banyu si Uni nih, dia cerita nih. Ya damar ini omong omong apa. Udah ya, saya tinggal dulu, pada gibah sana. Ya udah, makasih Mbak Yu. Kedengeran. Pelan-pelan.
Pintu ditutup loh. Pintu tutup. Gitu. Emang luar biasa itu. Yang normal. Tapi kita tidak ngomongin yang jelek-jelek. Iya, ya. betul. Cuman kita cuma ketidakenakan kita aja sih kan sebenarnya. Sampai ketemu di konten berikutnya di Keramaian seperti apa dan ada apa aja dengan seorang Mbak Ayu dan tim. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, salam rahayu.